Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk kecerdasan buatan. Materi hari ini adalah tentang problem solving. Mungkin nanti untuk slide yang pertemuan ini akan dibagi menjadi setidaknya 2 kali tatap muka ya, perkuliahan. Sebelumnya di awal kita perlu memahami dulu bahwa sebuah sistem yang menggunakan AI itu bisa diilustrasikan seperti ini ya. Ini bentuk umum dari sebuah sistem khususnya. Jadi ada masalah sebagai input, kemudian di tengah ini adalah prosesnya, lalu kemudian menghasilkan solusi. Nah, untuk sistem yang menggunakan kecerdasan buatan, maka bagian komponen yang ada di dalam proses ini setidaknya memiliki 2 komponen inti, yakni yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base, yang kedua adalah mesin inferensi atau inference engine-nya. Basis pengetahuan ini digunakan untuk mendata pengetahuan-pengetahuan yang awal mungkin sudah di-include-kan ke dalam sistem, plus jika memang AI tersebut bisa memiliki kemampuan untuk belajar, maka pengetahuan baru itu juga akan disimpan di dalam basis pengetahuan ini. Sedangkan untuk yang mesin inferensi, ini bertugas untuk prosesnya. Jadi kalau basis pengetahuan ini seperti database-nya, bagian otak yang bertugas untuk menyimpan, yang mesin inferensi ini adalah bagian otak untuk memproses. Jadi dari sekian pengetahuan yang tersimpan di dalam basis, manakah yang saling berkaitan, yang dapat diambil, kemudian untuk menghasilkan pengetahuan baru atau menghasilkan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini adalah tugas dari mesin inferensi. Jadi ini 2 komponen utama dari sistem yang menggunakan AI. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan untuk membangun sistem yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi ini secara umum ya, termasuk juga di dalamnya adalah sistem AI. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan masalah dengan tepat. Jadi ketika dihadapkan terhadap sebuah permasalahan, maka perlu dilakukan problem formulation dulu atau mendefinisikan, memformulasikan permasalahan. Seperti apa kondisi sekarang, setidaknya itu ya isinya ya. Seperti apa kondisi awalnya atau nanti kita istilahkan dengan initial state, dan kondisi apa yang ingin dituju atau solusi seperti apa yang diharapkan. Baru nanti gap-nya di sini ya kita akan coba bangun bentuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, setelah masalah bisa didefinisikan, maka berikutnya adalah dianalisis. Analisis masalah dan mencari teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Jadi untuk permasalahan ini kita akan menggunakan teknik A. Untuk yang seperti ini kita akan menggunakan teknik B. Jadi mencari teknik yang sesuai dengan kondisi permasalahan. Yang ketiga adalah merepresentasikan pengetahuan. Ini nanti yang akan disimpan di dalam basis pengetahuan tadi ya. Seperti apa pengetahuan baru yang saya dapatkan ini dapat direpresentasikan ke dalam bentuk yang dapat dikenali atau digunakan oleh AI di dalam mencarikan solusinya. Jadi ini pun juga menjadi bagian penting karena merepresentasikan kita kalau kita mungkin bisa langsung ya melihat masalah lalu membuat penyelesaian, tetapi kalau komputer Anda perlu mendefinisikan kalau saya melihat ada batu di hadapan saya. Nah, ini berarti kan ada image berupa batu. Dimensinya berapa, bagaimana cara Anda menyimpan gambar batu tersebut, ukuran berapa kali berapa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi kalau di poin 2, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa alternatif teknik untuk menyelesaikan sebuah masalah, jadi tidak hanya satu jawaban saja, bisa jadi ada beberapa, dan masing-masing teknik pun juga
bisa menghasilkan beberapa alternatif solusi. Nah, kemudian dari sekumpulan teknik tersebut kita pilih mana yang dapat memberikan hasil terbaik di dalam pembuatan solusi permasalahannya. Beberapa istilah nanti yang akan sering kita gunakan. Yang pertama adalah state atau keadaan. State ini mewakili deskripsi dari dunia sekitar. Kalau ini adalah sebuah ruangan, maka state-nya adalah berapa dimensi dari ruangan. Lebar 3 kali 3 meter. Kita akan buat dalam bentuk matriks misalkan. Itu menunjukkan deskripsi dari dunia sekitar. Kemudian yang kedua adalah goal atau tujuan. Goal ini pun sebetulnya adalah state, ya. Sekumpulan state yang memiliki sifat atau properti yang diinginkan atau yang dituju. Jadi posisi sebuah robot misalkan ada di sumbu 0,0. Kemudian goalnya adalah berada pada posisi 3,3. Nah, itu juga sama kan ya, berarti state-nya di sini adalah berupa koordinat. Maka state untuk goal adalah posisi koordinat 3,3. Kemudian action. Nah, jadi ada state, goal, action. Nah, action ini menyebabkan perubahan dari sebuah state ke state lain. Jadi misalkan posisi awal tadi robot adalah di posisi 0,0, goalnya adalah menuju ke posisi 3,3, maka actionnya ya bagaimana kita bisa bergerak dari posisi 00 ke 3,3. Mau bergerak ke kanan dulu satu langkah, atau mau bergerak ke atas dulu satu langkah, boleh. Atau langsung bergerak diagonal gitu ya, menuju ke posisi 11, silakan. Jadi tergantung actionnya bagaimana, action yang mungkin dilakukan seperti apa. Apakah boleh bergerak diagonal, ataukah hanya boleh horizontal atau vertikal. Kemudian mencari action mana, jadi ini masih bagian dari penyelesaian masalah, mencari action mana yang menuju ke state goal. Jadi ya kaitannya dengan ini tadi ya. Kita bisa punya banyak alternatif dari posisi 0,0 ke 3,3. Saya sebetulnya bisa bergerak ke kiri satu langkah. Mau ke kiri lagi satu langkah, boleh. Semua itu dikategorikan sebagai action. Tetapi action mana yang akan menyebabkan saya semakin mendekat ke goal. Itu ya. Walaupun bisa bergerak ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kanan, tapi dari sekian banyak alternatif, mana yang dapat menyebabkan perpindahan menjadi lebih dekat kepada state goal-nya. Jadi nanti di sini di dalam penyelesaian masalah itu tadi ada ya pendefinisian masalah ya, problem formulation, berisi state awal di mana kondisi start atau awal dari sistem tersebut, kemudian action dan state apa yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya harus bergerak kemana menuju state yang seperti apa. Ini yang nantinya disebut successor function. Kemudian ada goal test. Nanti di slide berikutnya kita akan lebih perjelas tentang keempat komponen ini. Lalu ada biaya. Setelah kondisi ini sudah dinyatakan, diformulasikan, lalu yang kedua adalah menjalankan algoritma pencarian. Jadi sebetulnya algoritma pencarian atau searching ini merupakan algoritma basic, algoritma dasar yang akan digunakan di banyak penyelesaian solusi ya dari sebuah sistem AI khususnya. Jadi algoritma yang mencari solusi di serangkaian keadaan yang bisa dialami oleh sistem tersebut. Jadi nanti apa yang dicari di situ? Yang pertama, memeriksa beberapa urutan action yang dapat dijalankan.
oh saya bisa bergerak dari tadi misalkan contoh posisi 0,0, saya bisa bergerak ke 0,1 atau saya bisa bergerak ke 1,0. Saya bisa bergerak ke min 1,0 atau saya bisa bergerak ke 0, min 1. Lalu mengembalikan sebuah solusi dalam bentuk urutan action. Saya bisa bergerak ke 4 arah tersebut, lalu alternatif mana yang saya ambil? Saya akan bergerak ke 1,0. Ya sudah, berarti solusi berikutnya atau tahap berikutnya itu adalah berjalan satu langkah ke atas menuju ke state 0,1. Satu solusi yang harapannya dapat mengarahkan lebih dekat ke tujuan atau goalnya. Nah, kita langsung saja menggunakan sebuah studi kasus ya. Ini peta Provinsi Jawa Timur, kemudian ini ya ibu kota Surabaya, kemudian kita beri nama liburan di Jawa Timur. Katakanlah kita memiliki sebuah agent yang posisi saat ini sedang berlibur di Trenggalek. Trenggalek itu ada di sini. Nah, dari posisi sini, kemudian si agent mendapat berita bahwa besok dia harus sudah berada di Surabaya. Karena dari Surabaya itu dia akan naik pesawat ke luar negeri. Karena penerbangan internasional, bandara di Jawa Timur yang memungkinkan saat ini untuk bisa menuju ke luar negeri atau di sini Singapura itu adalah dari Surabaya ya. Nanti akan berbeda lagi kalau misalkan dari Malang juga bisa berangkat naik pesawat ke Singapura. Atau yang mau dibangun katanya di Kediri ya. Nah, bisa jadi. Nah, justru lebih dekat kalau dia nanti bisa berangkat dari Kediri. Nah, ini untuk sementara kita asumsikan bahwa bandara internasional itu untuk ke Singapura kita hanya bisa berangkat dari Surabaya. Nah, dari 4 tahap yang tadi didefinisikan di depan, memformulasikan tujuan atau mendefinisikan masalah. Ya, tujuan akhir yang diinginkan adalah berada di Surabaya. Sehingga di sini menjadi kondisi tujuan yang diharapkan. Kemudian formulasi permasalahan. Ada state, ada action. Untuk permasalahan liburan di Jawa Timur, state-nya di sini berarti adalah mewakili kota-kota di Jawa Timur. Jadi semua titik-titik yang ada di dalam peta ini bisa kita sebut sebagai sebuah state. Jadi dari state Trenggalek, saya bisa menuju ke state Ponorogo. Saya bisa menuju ke state Tulung Agung. Dari state Tulung Agung, saya bisa menuju ke state berikutnya, Kediri, Blitar, atau Popoh, dan seterusnya. Pada setiap state, itu kita bisa berpindah ke state yang lain. Ya, tergantung yang didefinisikan di dalam permasalahan ini. Kalau memang di sini Tulung Agung sebelahnya adalah Blitar, ya asumsinya tidak ada kota lain yang berada di antara Tulung Agung dengan Blitar. Asumsinya langsung Blitar, tidak ada kota kecil. Kemudian action di sini adalah kata kerja. Jadi kalau state itu mewakili kota, maka action itu adalah bergerak dari satu state ke state berikutnya. Artinya di sini berkendara melalui kota. Ya, entah naik sepeda atau naik mobil, naik sepeda motor, naik transportasi umum dan seterusnya. Intinya action ini adalah perubahan pergerakan dari satu state ke state yang lain. Hasil pencarian finalnya, jadi karena state awal tadi berada di Trenggalek, kemudian state akhirnya ada di Surabaya, maka urutan state apa saja yang perlu saya kunjungi atau saya lalui supaya saya bisa berada di state goal adalah Surabaya. Misal, ini sebuah solusi dari Trenggalek
saya bergerak ke Tulungagung. Saya bergerak ke Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Di Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto. Mungkin harusnya melewati Trowulan di sini ada. Mojokerto, Waru, Surabaya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Tapi apakah ini merupakan satu-satunya jawaban? Belum tentu. Bisa juga dari Trenggalek saya menuju Tulungagung, Kediri, Pare. Misalkan saya tidak lewat Kertosono, saya lewat Pare. Atau malah justru saya lewat sini dulu, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Gresik, Surabaya. Bisa juga. Yang penting kan tujuan akhirnya Surabaya. Nah, nanti tahap berikutnya adalah menyeleksi. Kalau ada beberapa alternatif solusi yang semuanya sama-sama mengarah ke tujuan, maka nanti di sini kita bisa melakukan seleksi. Mana yang memberikan solusi terbaik dari keseluruhannya. Permasalahan didefinisikan jadi kembali seperti tadi ya, didefinisikan dalam 4 hal. State awal tadi berada di Trenggalek, kemudian fungsi suksesornya, artinya di sini adalah action yang akan dilakukan dan state berikutnya yang akan dituju. Secara notasi, permasalahannya, pendefinisinya seperti ini. Diberikan sebuah state S, ya, ketika berada di sebuah state S, AS itu adalah fungsi yang mengembalikan state lain yang dapat dicapai dari state S dengan satu kali action. Contoh, kalau tadi diberikan sebuah state Trenggalek, maka AS adalah kumpulan state lain yang dapat dicapai dari Trenggalek dengan satu kali action. Berarti satu kali action maksudnya satu kali bergerak ya. Trenggalek satu kali bergerak, kalau menurut peta ini berarti menuju Tulungagung. Atau dari Trenggalek menuju ke Ponorogo. 2. Menurut peta ini hanya ada 2 state lanjutan atau successor functionnya. Kemudian goal test. Tahap berikutnya ya. Setelah kita sudah berhasil bergerak satu action ya, melakukan satu kali action dan berpindah menuju state yang baru, maka pada setiap kali perpindahan kita harus melakukan yang namanya goal test. Apakah state yang saya kunjungi sekarang, state baru yang saya kunjungi sekarang itu adalah state tujuan. Kan kita tidak tahu ya. Proses pencarian sudah nyampe di tujuan atau belum, ya harus mengetes saat ini saya ada di posisi mana. Jadi dari Trenggalek misalkan dia sudah bergerak satu action menuju Ponorogo, ketika dia sudah berhasil mencapai state baru, maka dia harus melakukan tes untuk state Ponorogo. Apakah Ponorogo ini state akhir tujuan yang saya inginkan? Bukan, misalkan. Atau yang lain pilihannya adalah dia ke Tulungagung. Apakah Tulungagung ini merupakan state akhir yang saya inginkan? Juga bukan. Ya sudah, berarti kalau begitu proses pergerakannya di sini belum selesai. Lalu path cost ini adalah jumlah dari seluruh biaya yang ditimbulkan oleh action yang telah dilakukan. Jadi kalau tadi di sini actionnya adalah bergerak dari Trenggalek menuju Tulungagung, maka di sini path cost-nya ya adalah biaya yang dikeluarkan untuk berpindah dari Trenggalek ke Tulungagung. Berapa besarnya? Ya tergantung kita mau menggunakan satuan apa. Kalau satuan jarak, ya berarti path cost-nya adalah jarak Trenggalek Tulungagung. Satuan waktu, ya berarti berapa lama waktu tempuh dari Trenggalek ke Tulungagung. Satuan liter bahan bakar, ya berapa bahan bakar terpakai ketika bergerak dari Trenggalek ke Tulungagung, dan seterusnya. Itu yang dinamakan path cost. Oke, ini tadi sudah ya kita bahas. Jadi state mewakili semua kota di Jawa Timur, ya semua kota yang ada di dalam peta. Karena kita ibaratnya si agent tidak tahu ya
Di manakah posisi Surabaya? Saya hanya tahu sekarang saya ada di Trenggalek. Dia tidak bisa melihat keseluruhan posisi Surabaya itu di sebelah sini, sehingga saya mau mengambil arah itu harus ke arah ke sisi atas misalkan. Dia perlu mencatat semua state yang ada di dalam peta. State awal Trenggalek, kemudian action dan state yang dipertimbangkan tadi sesuai fungsi suksesornya. Jadi dari state Trenggalek, maka A dalam kurung state tadi ya, A dalam kurung Trenggalek berarti saya bergerak dari Trenggalek ke Tulung Agung. Maka state berikutnya yang saya tempati atau yang saya berada sekarang itu adalah di Tulung Agung. Jadi ini state awal, state bergerak satu langkah menuju state berikutnya, maka saya akan berada di state tersebut. Dan seterusnya ya, ini himpunan yang akan terus bertambah di sini. Goal test tadi ya, karena tujuan akhirnya adalah menuju Surabaya, maka tes apakah sebuah state X itu adalah sama dengan Surabaya. Kalau sudah mencapai Surabaya, berarti selesai, sudah mencapai tujuan. Path cost tadi ya, jumlah jarak tempuh, jumlah kota, lamanya waktu perjalanan, dan sebagainya. Terus solusinya bagaimana? Belum ya. Jangan terburu dulu. Yang penting di dalam semua permasalahan itu setidaknya kita perlu menetapkan komponen-komponen inti ini dulu. Baru nantinya kita akan punya gambaran bagaimana solusi dari permasalahan tersebut akan kita rancang. Karena kalau hanya diberikan permasalahan seperti ini saja ya, narasi seperti ini, kita mungkin akan bingung ya, bagaimana caranya saya membuat sebuah agent yang bisa bergerak dari Trenggalek menuju Surabaya. Tetapi begitu sudah kita rinci seperti ini, oh ada state, ada action, ada goal test, maka setidaknya sudah ada sedikit gambaran ya. Oh ya, nanti pembuatan solusinya akan seperti ini. Nah, ini jadi menjelaskan atau membuat implementasi detail dari permasalahan abstrak awal yang kita dapatkan, gitu ya. Itu dulu yang dipegang. Oke, kita coba ke studi kasus yang kedua, yaitu tadi permasalahan untuk mencari jalur. Maka kita coba ke jenis permasalahan yang lain ya. Teka-teki sederhana saja ini, puzzle. Permasalahan teko air. Mungkin ini juga sering pernah Anda mainkan ya. Terdapat 2 teko air tanpa label. Masing-masing kita tahu ukuran totalnya itu adalah 3 liter dan 4 liter. Itu permasalahannya. Kemudian diketahui tersedia pasokan air yang tak terbatas. Kita bisa mengisi kedua teko air ini berulang-ulang ya dengan air dari sumber yang tak terbatas. Lalu teko air tersebut dapat diisi air. Jadi action yang kita bisa lakukan terhadap teko itu adalah diisi, dikosongkan, atau dibuang semuanya, atau dituang ke teko lainnya. Jadi dari 3 dituang ke 4 ya. Berarti nanti di teko 4 liter ini terdapat air yang isinya 3 liter. Atau sebaliknya, dari teko 4 liter kita tuang ke 3 liter. Full 3 liter menyisakan 1 liter di teko yang 4 liter. Goalnya, ini yang penting, tujuan akhirnya adalah mendapatkan 2 liter air. Ya, sepintas, ini yang perlu dipahami bahwa teko ini tidak memiliki penanda ya. Kita hanya bisa isi full atau tidak diisi sama sekali. Tidak bisa kita isi separuh saja, kira-kira 1,5. Atau kalau 2 liter ya separuhnya dari 4 liter. Anggapannya tidak bisa seperti itu ya. Full atau tidak sama sekali. Tidak bisa setengah, seperempat. Kecuali kita dapatkan dengan cara saling menuang isi air dari kedua teko ini. Nah itu memang yang harus kita lakukan di sini ya. Mendapatkan 2 liter air dengan menggunakan kedua teko ini sebagai alat bantunya.
Nah, sama sekarang. Tetapkan dulu problem formulation-nya. Yang pertama adalah state. State seperti apa kalau permasalahannya seperti ini, teko air? Ya sudah, misalkan saya menggunakan representasi seperti ini. X, Y, di mana X itu menandakan volume air di teko 3 liter, dan Y-nya adalah volume air di teko 4 liter. Karena nanti yang mau kita selesaikan adalah mengisikan nilai X dan Y. Gitu. Di mana di sini batasannya, constraint-nya, untuk X, nilai X itu minimum adalah 0, maksimum adalah 3. Karena kapasitas maksimum adalah 3 liter. Sedangkan untuk teko yang 4 liter, Y, nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 4. Lebih tidak boleh. Tumpah, ya sudah tidak dianggap yang tumpah itu. State awal. Jadi state-nya kita sudah punya, X, Y. Berarti dari sini awalnya gimana? Ya awal berarti tekonya kosong. 0,0. Tidak ada air di teko 3 liter dan tidak ada air di 4 liter. Lalu goal state-nya seperti apa? Tujuannya tadi adalah mendapatkan 2 liter di salah satu teko. Boleh di teko yang 3 liter atau boleh juga didapat di teko yang 4 liter. Yang penting dapat volume 2. Dimanapun posisinya. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Berapapun nilai, ini artinya underscore, ini berarti terserah di sini mau diisi berapa. Yang penting ada 2 untuk Y-nya. Atau sebaliknya, yang penting ada 2 untuk X-nya, Y-nya terserah. Jadi 2 di Y, 2 di posisi 4 liter, atau 2 di posisi 3 liter. Maka di sini solusinya itu adalah urutan langkah setiap state-nya, mulai dari state awal sampai tercapai goal state-nya. Jadi kita start dari 0,0, lalu ya mengikuti action yang bisa dilakukan terhadap state ini tadi. Mengisi air di dalam teko, sehingga nanti pada suatu tahap langkah itu akan didapat teko yang berisi air 2 liter. Berarti itu sudah mencapai goal. Nah, ini contoh pendaftar dari action yang bisa dilakukan terhadap teko air tadi ya. XY, volume air di teko 3 dan 4. Kemudian A1, ini contohnya tadi. Action 1 dilakukan terhadap XY, misalkan adalah 3, Y. Artinya, kalau ini dalam kata-kata, isi penuh teko yang 3 liter. Jadi X kita isi dengan 3. Kemudian ini contoh lagi, A2, X, 4. Artinya mengisikan 4 liter penuh di teko yang kedua. A3, ini bukan urutannya ya, ini baru contoh actionnya saja. Jadi bukan urutannya A1, A2, A3 dan seterusnya, bukan. Contoh saja. Untuk action 3, itu saya bisa beri nilai 0, Y. Artinya mengosongkan teko yang 3 liter. X, 0, kosongkan yang 4 liter. Kemudian action 5, 0, X plus Y. Artinya apa? X itu kan tadi awalnya ada di sebelah kiri ya. Kalau kemudian sekarang yang sebelah kiri ini jadi 0, lalu X-nya ditambahkan ke Y, artinya kita menuang, ya dalam bahasa ini kan kalimatnya, tuang semua isi teko 3 liter ke teko 4 liter. Gitu ya keterangannya. Nah, di sini baru muncul constraint-nya tadi, berlaku constraint-nya. Ketika ditambahkan isi dari teko 3 ke teko 4, maka penjumlahan volumenya di teko 4 itu pun juga tidak boleh melebihi 4. Ini harus ditetapkan. Jangan sampai kita mendapatkan 5 liter, artinya tumpah. Lalu yang action 6 contohnya, ini sebaliknya ya, X plus Y, 0. Berarti yang dari 4 liter dituang ke 3 liter. Sama, constraint-nya berlaku. Hasil penjumlahan kedua volume tadi
tidak boleh melebihi 3. Kemudian contoh action 7. X ditambah Y dikurangi 4, 4. Artinya di sini penuhi teko 4 liter dengan isi teko 3 liter. Ya, jadi action 7 dan 8 ini kasus yang lebih khusus dari action 5 dan 6. Contoh permasalahan ketiga. Ini adalah permainan puzzle ya. Puzzle sederhana juga. 8 puzzle disebutnya. Atau ada yang juga menyebutkan 9 karena jumlah kepingnya di sini total sebetulnya ada 9. Hanya saja satu keping, ini mungkin mainan anak SD ya. Satu keping diambil atau dilepas supaya keping-keping yang lain bisa bergerak, karena kalau satu tidak dilepas ya tidak ada yang bisa digerakkan kepingnya full. Jadi di sini satu sengaja dilepas supaya yang lainnya bisa bergerak. Diketahui posisi semula atau start state-nya, kondisi random saja seperti ini ya, posisi masing-masing keping acak seperti ini. Lalu goal state-nya, posisi akhir yang ingin dituju itu adalah kepingnya sudah terurut seperti ini. Jadi satu yang tadinya ada di kanan bawah harus berada di kiri atas. 2 mungkin tetap. 3 yang tadinya di bawah harus pindah ke sini dan seterusnya. Sampai kepada keping yang kosong itu pun harus berada di kanan bawah. Dari permasalahan ini kita tetapkan juga state-nya ya. State di permasalahan ini berarti merujuk kepada posisi dari setiap 8 keping ya, dan juga posisi keping kosongnya. Jadi kalau katakanlah kita mau gambarkan menggunakan matriks misalnya, jadi posisi awalnya ya sudah seperti ini matriksnya ya, 7, 2, 4, kemudian 5, 0, 6, lalu 8, 3, 1. Nah, ini adalah state awalnya. Kemudian dari state ini, pergerakan seperti apa yang mungkin dilakukan? Ini adalah berarti fungsi suksesornya. Suksesor dari fungsi ini, dari state ini adalah state yang legal atau sah boleh bergerak menuju state tersebut dihasilkan dari action. Dalam permainan ini yang disebut sebagai gerakan yang sah itu adalah menggerakkan keping kosong ini ya. Jadi sebetulnya bukan keping kosong yang digerakkan, keping di sekitarnya yang bergerak mengisi gitu ya. Tapi bisa kita lihat juga keping kosongnya yang bergerak gitu ya. Asumsikan, anggap saja seperti itu. Jadi keping kosongnya bisa bergerak ke kiri, ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Diagonal bisa nggak? Dalam permainan ini tidak bisa. Karena misalkan di sini 7, apakah dia bisa menempati posisi yang di tengah ini? Tidak bisa. Jadi tidak boleh bergerak diagonal ya, hanya boleh horizontal atau vertikal. Jadi contoh dengan komposisi langkah seperti komposisi state seperti ini, maka salah satu alternatif pergerakannya tadi, misalkan keping kosongnya bergerak ke kiri. Berarti keping kosong ini gerak ke kiri artinya tukar tempat dengan 5. Maka state berikutnya adalah ini tetap 7, 2, 4. Kemudian di sini diganti kosong, 5-nya ada di tengah. Lalu ini 6, 8, 3, 1. Gitu. Ini adalah berarti state berikutnya yang dapat kita tuju jika kita menggerakkan keping kosong ini ke kiri. Kalau keping kosongnya digerakkan ke kanan, ya sudah berarti sekarang state lainnya akan ada posisi 6 yang ada di tengah. Ini ya, ini geser ke sini, posisi keping kosongnya sekarang ada atau tukar tempat dengan 6. Dan seterusnya. Goal state-nya seperti apa? State sekarang sama dengan state di sebelah kanan. Karena state yang kita
inginkan itu adalah yang seperti ini. Jadi setiap kali kita sudah berhasil bergerak satu action menuju state berikutnya, 7, 2, 4, 5, 6. Kemudian bergerak satu state ke sini. Nah, kita perlu melakukan tes apakah state ini itu sudah sama belum dengan goal-nya. Kalau belum, berarti memang kita belum mencapai tujuan, maka kita harus terus bergerak menyelesaikan ini tadi. Kalau seperti ini, alternatif geraknya menjadi kemana saja? Ya boleh ke atas, ke bawah, atau balik lagi ke kanan, gitu ya. Jadi berkurang sekarang ya, karena sudah di pojok sini, bergerak ke kiri kan tidak boleh, tidak sah. Jadi gerakannya hanya boleh 3 arah. Path cost-nya, karena di sini permainan 8 puzzle, setiap langkah bernilai 1. Ya, kita menggerakkan satu posisi dari keping kosong tersebut ke atas, kiri, kanan, atau bawah. Totalnya adalah, atau path cost-nya adalah jumlah seluruh langkah yang ditempuh. Jadi dari posisi 7, 2, 4, 5, 6, 8, 3, 1 itu butuh berapa langkah untuk mencapai goal state yang seperti ini. Nah, dari ketiga contoh yang sudah dibahas tadi, maka kita bisa mendapatkan bahwa ada yang namanya ruang keadaan atau istilahnya state space, gitu ya. Ruang keadaan di sini dari contoh liburan di Jawa Timur dan permasalahan teko air tadi dan juga permasalahan 8 puzzle merepresentasikan masalah dalam ruang keadaan atau yang disebut sebagai ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Jadi sebetulnya solusi yang diinginkan itu ada di dalam ruang keadaan tadi atau state space tadi. Permasalahannya ada di sebelah mana, ibaratnya mencari barang di dalam sebuah ruangan, kita tidak tahu posisinya di mana. Yang bisa kita lakukan adalah ya bergerak satu langkah menuju langkah berikutnya yang akan mengarahkan kita untuk menemukan barang yang kita cari di dalam ruangan tersebut. Nah, beberapa cara untuk merepresentasikan ruang keadaan itu kita bisa gambarkan dengan graf ataupun dengan pohon. Graf ini struktur yang cukup kompleks ya. Kita sudah bisa mewakili tadi ya. Oh, ini kalau graf ini berarti nanti kalau permasalahan liburan di Jawa Timur berarti ini adalah mewakili kota-kotanya. A, B, C, D, E, F ini adalah kota-kota yang ada di dalam peta. Kemudian ini tadi H ya. Ini kan tadi vertex itu mewakili kota. Kemudian H ini mewakili ya bisa jarak, bisa biaya, bisa waktu, gitu ya. Apa yang mau kita ukur untuk path cost-nya. Sangat memungkinkan adanya siklus di dalam graf ya. Kita bisa bergerak dari A ke C ke D, kembali lagi ke A ke C, D, kembali lagi ke A. Nah, struktur yang seperti ini jika tidak ada langkah pencegahannya, maka akan mengarah kepada keadaan yang tak berujung ya, muter aja gitu ya, tidak sampai kepada solusi loop selamanya. Nah, ini cukup menyulitkan untuk proses pelacakan. Tetapi kalau memang kita sudah bisa mendefinisikan langkah pencegahannya supaya tidak kembali lagi ke state yang sama berulang-ulang, berarti tidak masalah kita menggunakan graf. Tapi itu tadi harus ada ekstra. Kemudian alternatif kedua adalah menggunakan pohon atau tree. Dengan struktur tree, kalau kita kembali ke matematika discrete ya, struktur tree itu tidak memungkinkan adanya siklus atau cycle atau loop. Ya, karena memang konstruksi pohon yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan adanya loop. Node akar jadi sama saja, tinggal sama seperti graf, hanya saja tidak ada nyambungnya. E tidak bisa nyambung dengan H, gitu ya. E kembali lagi ke B, ada jalur ke B gitu, tidak bisa. Jadi node akar, root,
menunjukkan keadaan awal, state awalnya, sedangkan note down ya, bisa C, bisa E, bisa H, di sini contohnya menunjukkan keadaan akhir. Bisa jadi keadaan akhir atau buntu, dead end gitu ya. Belum tentu yang selalu di ujung ini adalah solusi, bisa jadi ya gang buntu sehingga mau tidak mau kita harus mundur gitu ya, mencari jalan lain untuk menemukan solusi. Yang termasuk ke dalam permasalahan state space lainnya, ini contoh lain ya selain dari 3 tadi, penukaran bidak kuda pada permainan catur, menara Hanoi, misionaris, dan kanibal. Penukaran bidak kuda seperti ini ya. Papan catur yang disederhanakan hanya terdiri dari 9 kotak dan 4 bidak gitu ya. 2 bidak merah dan 2 bidak biru. Terus ini mencoba ditukar tempatnya. Kalau untuk kuda itu dalam permainan catur kan pergerakannya ada aturannya ya, tidak bisa langsung jalan ke sini, tidak bisa. Dia harus mengikuti bentuk L ya. 1 ke kanan, 2 ke atas, atau 2 ke kanan, 1 ke atas. Atau 1 ke atas, 2 ke kanan. Atau 2 ke atas, 1 ke kanan. Nah, itu alternatif pergerakan dari sebuah bidak kuda di sini. Sama nanti ya cara pembuatan solusinya. Lalu menara Hanoi, ini juga dapat direpresentasikan dalam ruang keadaan. Jadi kondisi awalnya, initial state-nya, ini adalah kondisi awal dari menara Hanoi. Misalkan di sini hanya ada 2 keping, ada di tiang A. Kemudian dari sini kita bisa melakukan sejumlah pemindahan keping, ya alternatifnya bisa dari sini 1 keping dipindah ke C atau 1 keping yang dipindah ke B. Jadi ada 2 alternatif gerakan dan seterusnya. Dari sini bisa lanjut kemana lagi sampai nanti didapatkan kondisi tujuan. Tujuannya itu adalah sebetulnya yang ini. 2 keping tadi yang awalnya ada di A sekarang berpindah ke C. Nah, bagaimanakah menemukan state ini di dalam ruang solusi kita tadi ya, ruang keadaan kita, ya mencarilah satu-satu ini tadi, mana yang akan menuju ke state solusi tersebut. Lalu permasalahan misionaris dan kanibal, ini juga teka-teki yang sudah klasik. Ada 3 misionaris, 3 kanibal, ingin menyeberangi sungai, hanya tersedia 1 perahu atau sampan, maksimum yang menampung adalah 2 orang. Aturannya, constraint-nya, di sini misionaris jumlahnya tidak boleh lebih sedikit daripada kanibal di sisi manapun ya. Di sisi sebelum seberang ataupun di sisi setelah nyebrang sungai. Karena kalau jumlah misionaris lebih sedikit, maka kanibal akan, ya namanya kanibal, memangsa atau memakan si misionaris tadi gitu ya. Ini jumlahnya lebih sedikit. Misionaris dan kanibal kalau jumlahnya sama tidak ya. Jadi kalau imbang ya tidak akan berani asumsinya di sini. Tetapi kalau begitu dia lebih banyak, maka dia akan memakan. Misionaris dan kanibal sama-sama bisa menggunakan sampan tadi. Jadi untuk proses menyeberangnya tadi kan tidak bisa sekaligus semuanya nyebrang, harus bergantian. Nah, proses urutan penyeberangannya ini yang harus diatur sedemikian rupa sehingga keseluruhan 6 orang ini semua bisa menyeberang dengan aman ya, tidak ada yang terbunuh di situ. Contoh penulisan state pada permasalahan ini, saya punya misalkan ada aturan seperti ini ya, misionaris, kanibal, boat. Boat ini menunjukkan posisi perahunya, misalkan ya. Jadi ini ya, katakanlah ini sungainya, kemudian ini sisi kiri,
dan yang ini sisi kanan. Kemudian perahu ada di sisi kiri dulu. Nah, katakanlah orang-orang itu semua ada di sini. 3 orang, gitu ya. Gampang saja saya pakai gambar ini. Misionaris dan kanibal. Nah, nanti start state-nya mengatakan 3-3-1. Artinya 3 misionaris, 3 kanibal, 1. Artinya posisi perahu ada di sisi kiri. State yang diinginkan seperti apa? 0, 0, 0. Artinya tidak, ini berarti acuannya dari sisi kiri ya. 0 artinya tidak ada misionaris di sisi kiri. Kalau tidak ada di sisi kiri, harusnya secara logis dia ada di sisi kanan. Begitu juga untuk yang kanibal. Jumlah kanibalnya di sisi kiri juga 0. Kemudian perahunya juga ada di sisi kanan. Karena terakhir dipakai nyebrang kan pasti posisi terakhir perahu ada di kanan. Kalau sisi perahu ada di sisi kiri, ya gimana caranya? Nggak mungkin ya. 0, 0 perahu ada di kiri. Siapa yang menyeberangkan perahu tadi ke sisi kiri? Padahal nggak ada orang di sisi kiri. Nah, ini kan kondisi yang tidak logis. Nah, nanti dari kemungkinan state yang bisa kita hasilkan dari start state tadi, kita bisa memberikan keterangan di sini. Biru, misalkan ini ya. Biru yang ini start dan end state-nya. Gitu ya. Startnya adalah 331, N-nya adalah 001. Hitam atau biru tua di sini maksudnya. Biru tua ini adalah state yang aman. 3, 2, 1. Misionarisnya 3, kanibalnya 2. Aman. Misionaris 3, kanibal 1. Aman. Misionaris 2, kanibal 2. Aman. Misionaris 0, kanibal 1. Nggak apa-apa kan nggak ada misionaris. Yang hitam. Kemudian yang merah, nah ini yang tidak aman. Jumlah kanibal lebih besar dari misionaris. 2, 3. Ya, jelas kalah ini nanti. Pasti akan dimakan ini yang 2 ini. Kemudian contoh lagi. 2, 1, 0. Nah ini kan aman. Misionarisnya 2, kanibalnya 1. Tapi perahunya ada di mana? Ada di sisi kanan. Kalau gitu, kalau perahu ada di sisi kanan, berarti berapa jumlah misionaris dan kanibal di sisi kanan? 1, 2. Nah, misionarisnya sudah kalah yang di sisi kanan. Di sisi kiri dia menang, tapi di sisi kanan dia kalah. Ya, jadi harus hati-hati di sini dalam menetapkan state yang tidak aman. Lalu hijau ada lagi kondisi yang tidak mungkin tercapai. Maksudnya di sini kalau hanya angka gini kita nggak akan tahu ya, ini logis apa tidak. Tetapi kalau kita lihat secara logika, mungkin apa tidak. Misalkan kondisi yang ini tadi ya, 0, 0, 1. Artinya apa tadi? Seperti tadi ya contohnya ya. Tidak, ini kan jadi acuannya di sisi kiri. Tidak ada misionaris di sisi kiri. Tidak ada kanibal di sisi kiri. Berarti asumsinya semua ada di sisi kanan. Tetapi perahunya ada di sisi kiri. Nah, siapa yang memindahkan perahu tadi ke sisi kiri? Nah, kalau kita main logika ya, tidak bisa ya kondisi seperti ini. Kondisi yang impossible. Nah, kemudian perubahan dari setiap state-nya bisa kita gunakan urutan penyelesaian yang seperti ini ya. Perubahan dari setiap state-nya. Misionaris, kanibal, perahu. Kemudian kondisi state berikutnya, 3 misionaris, 1 kanibal, perahunya ada di seberang sungai. Dan seterusnya. Reduksi masalah. Jadi permasalahan 3 contoh tadi itu sebetulnya juga bisa dianggap sebagai reduksi masalah. Karena dari permasalahan yang dengan ukuran yang lebih besar, katakanlah untuk Menara Hanoi tadi ya, Menara Hanoi 3 piringan ya, A, B, C, memindahkan piringan dari tiang 1 ke tiang 3. Di sini kita memperkecil ukuran masalah menjadi hanya permasalahan Hanoi dengan 2 tiang misalkan. Ya, dari 3 tiang kita perkecil jadi 2. Dari B ke C. Bagaimana caranya saya memindahkan piringan dari
tiang 1 ke tiang 2. Jadi ukuran masalahnya diperkecil. Jadi sebuah solusi yang besar itu bisa dianggap adalah merupakan susunan dari penyelesaian masalah yang berukuran lebih sedikit. Oke, nah ini untuk latihan state space. Silakan dibaca dulu soalnya, dipahami, kemudian nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.